Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Ini benar-benar adalah fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jaga hidayah yang ada pada diri kita semuanya dan bisa kita bawa pulang dengan predikat husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar membawa predikat hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pembahasan kita pada kesempatan subuh yang penuh barokah ini melanjutkan serial Al-Asma wa Sifat ataupun Asmaul Husna. Kita masuki nama Allah Subhanahu wa taala Ismullahil Qarib. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Dialah Allah, zat yang maha dekat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa mengetahui, zat yang senantiasa mengawasi, zat yang senantiasa benar-benar dari yang terkecil, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Jamaah fisakumullah. Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, yang maha dekat. Di dalam definisi kamus bahasa Arab bahwa Al-Qarib ini adalah naqidul bu'di, yaitu lawan dari kata jauh. Laisal ba'id, ya Allah Subhanahu wa taala tidak jauh, benar-benar dekat. Sehingga pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bagaimana ciri-ciri seorang hamba ketika dia itu dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan tumakninah yang begitu indah, yang begitu lezat, yang begitu agung. Sedangkan kedekatan kita kepada makhluk, padahal makhluk itu adalah orang yang sangat atau paling dekat dengan kita, paling intim dengan kita. Misal Pak, ini bapak-bapak ya dengan siapa? Dengan istrinya. Atau ibu-ibu dengan siapa? Dengan suaminya. Pernah tidak bapak-bapak nih atau ibu-ibu semenjak berumah tangga sampai detik ini kita tidak memiliki rasa kesel kepada siapa? Kepada pasangan. Ada Pak? Ini hebat kalau tidak ada ini Pak ya.
ibu-ibu, tidak pernah ada rasa kesel atau sedikit misalkan ya, pernah kita mengatakan kepada pasangan, tolong berikan waktu saya jeda untuk apa? Untuk menyendiri. Betul nggak Pak? Atau ibu-ibu pernah Bu ya, Pak? Padahal itu dengan orang yang paling dekat, orang yang paling intim di dalam kehidupan kita. Tapi pernah kita jumpai yang namanya mungkin ya rasa bosan, kesel kita ya, kepada siapa? Kepada pasangan. Tapi dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang beriman, itu tidak ada kemudorotan, tidak ada keburukan, tidak ada beban-beban bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, ini adalah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya sibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Siapa saja seorang hamba yang mendekati Allah Subhanahu wa taala dia satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati hamba itu satu depa. Kemudian wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Mohon maaf, satu hasta tadi ya. Dan barang siapa yang mendekati Allah Subhanahu wa taala satu hasta, Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat kepada hamba tersebut satu depa. Wa idza atani yamsi ataituhu harwalatan. Siapa seorang hamba yang menuju Allah, yang berlari ya kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih cepat lagi dekat dengan siapa? Dengan para hamba. Ini satu keagungan, kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, karena dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, zat yang maha dekat dengan siapa? Dengan semua hambanya. Jamaah hafizakumullah, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, wal qarbu ilal insan. Allah maha dekat dengan semua makhluknya, min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Qaribu minal insan bi ilmihi, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala maha dekat ilmunya. Allah maha mengetahui semua makhluk-makhluknya. Kemudian wa qudratihi, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kadarnya, keputusan-keputusannya, ketetapan-ketetapannya dengan siapa? Dengan makhluk-makhluknya. Muhitun bihim, Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah tidak diliputi, akan tetapi Allah meliputi segala sesuatu, semua makhluk yang telah diciptakannya. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Allah Subhanahu wa taala ya tidak terikat dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala justru yang melingkupi semua makhluk-makhluknya. Wallahu qaribun, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat, dan ini adalah kedekatan yang khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qarib secara umum ini kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik yang diberikan taklif, baik dia itu adalah orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Allah Al-Qarib secara umum. Akan tetapi ada Al-Qarib, Allah maha dekat, Al-Khususiyah. Ini secara khusus, spesial. Kepada siapa?
kepada hamba-hamba yang beriman. Min auliyaihi, ya kepada wali-walinya ataupun kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala al-muttaqin, yaitu hamba-hamba yang bertakwa, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat, kedekatan yang khusus dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadihi salihin, begitu hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa memperbaiki dirinya, amal-amalnya. Begitupun hamba-hamba yang muslih, yang senantiasa menyampaikan kebaikan-kebaikan kesolehannya, tidak berhenti di dirinya sendiri, tidak berhenti di keluarganya sendiri, akan tetapi kebaikan kesolehan itu sampai kepada orang lain, kepada pihak lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah memperkenalkan dirinya Al-Qarib. Terkadang di dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Qarib ini berbarengan ataupun disandingkan dengan nama Allah yang lain. Ini menunjukkan kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun terkadang di dalam Al-Qur'an nama Al-Qarib itu munfarid ataupun sendirian, ya tidak disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dalam Quran surat Hud ayat ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaghfiruhu, maka minta ampunlah atau beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala qaribun, yang maha dekat, mujibun, yang menjawab, yang mengijabah permintaan-permintaan ataupun doa-doa setiap hambanya. Allah menggandengkan namanya Al-Qarib dengan Al-Mujib di ayat ini. Kemudian di dalam Quran surat Saba ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in dhalaltu fa innama udillu ala nafsi. Katakanlah wahai hamba, ketika seorang hamba mengatakan, jika saya ini tersesat, maka sesungguhnya tidak ada kesesatan itu melainkan kemudaratan, keburukan itu dari siapa? Dari saya sendiri. Itu akibat siapa? Akibat saya sendiri. Sedangkan ketika seorang hamba mendapatkan petunjuk ataupun hidayah, wa ini tadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qaribun. Namun ketika aku mendapatkan hidayah ataupun petunjuk, ini melainkan dari apa? Dari hidayah ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, ditunjukkan kepadaku. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang maha mendengar, kemudian Al-Qarib, yang maha dekat. Begitupun di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang sering kita bahas insyaallah taala ketika akan menyambut bulan Ramadan, karena ini adalah ayat-ayat yang ada dalam rangkaian bulan suci Ramadan. Al-Baqarah ayat 186. Dan insyaallah 6 bulan lagi menjelang Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya para sahabat nih, para sahabat Nabi 6 bulan memasuki menjelang Ramadan, ini sudah berdoa Pak dari sekarang. 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam jamuan spesial Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi." Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada hambaku bertanya kepada Anda, anni tentang diriku, fa inni qaribun. Katakanlah, sampaikanlah sesungguhnya aku ini qarib, sangat dekat dengan siapa? Dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjawab, mengkabul doa, permintaan ketika seorang peminta, ya ketika seorang itu berdoa, ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maha dekat pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dalam Quran surat An-Nisa dalam ayat yang pertama, di ujung ayatnya, ya di ujung ayatnya Allah memperkenalkan dirinya Al-Qarib. An-Nisa ayat pertama, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Di 3 ayat pertama tadi Allah menggandengkan, Pak, ya, nama Al-Qarib dengan nama Allah yang lain. Ya, sedangkan di surat An-Nisa ayat yang pertama ini munfarid, sendirian. Ya, sendiri. Nama Al-Qarib, Raqiba. Ya, alaikum raqiba. Atas diri kita semuanya sebagai makhluknya Allah maha dekat. Kemudian Quran surat Al-Hadid, ya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di situ tidak ada, ya, nama Allah Al-Qarib, akan tetapi di situ maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala dekat dengan siapa? Dengan kita sebagai hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka atau bersama kita semuanya, ainama kuntum, dimanapun kita berada. Allah maha dekat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seorang hamba itu mengimani dari perkara agama Islam ini, dia hanya mengimani dan mengamalkan isi kandungan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib yang maha dekat, maka itu sebenarnya sudah mencukupi, Pak. Ya, di dalam kita beragama. Pada suatu hari ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-A'rabiyul ladzi sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui, orang Arab pedalaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izni, berikanlah nasihat kepada saya wahai Rasul. Wala tutil. Nasihatnya wahai Rasul, jangan bertele-tele, ya. Yang singkat saja. Namanya juga orang pedalaman. Wahai Rasul, berikan nasihat. Tapi jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele, singkat aja. Gitu, ya. Fatala alaihi qauluhu ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ini yang tadi dibaca di rakaat yang kedua oleh imam kita. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah berfirman, ya barang siapa yang beramal walaupun seberat biji zarrah khairan, dari apa? Dari kebaikan, yarahu, maka pasti, ya, hamba itu akan bisa melihat balasannya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal, ya, seberat zarrah dari apa? Dari keburukan, maka hamba itu pun yarahu, pasti dia akan melihatnya, yaitu balasannya.
Maka kata orang Arab Badui itu, cukup wahai Rasul, cukup wahai Rasul. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Badui itu telah ya faqihah. Dia sudah benar-benar menjadi orang yang apa? Yang faqih, yang faham, yang mendalam tentang apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua ayat cukup. Ya, satu nasihat. Ketika dua ayat ini benar-benar ya diamalkan isi kandungannya, dan dua ayat ini menerangkan isi kandungan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, yang maha dekat. Sekecil apapun, seringan apapun, selembut apapun itu amal, Allah Subhanahu wa taala pasti ia akan membalasnya. Karena tidak ada yang luput tadi, ya, sekecil apapun dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari kedekatan ya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Ada satu permisalan ketika kita ada satu kabar akan dikunjungi oleh satu tokoh besar yang sangat kita kagumi, yang sangat kita ini ingin berjumpa dengan tokoh itu. Tiba-tiba memberikan kabar kepada kita, ya, orang besar, tokoh besar, berpengaruh, itu akan datang ke tempat kita. Kira-kira apa yang akan kita persiapkan? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Ya, tentu kita akan apa? Mungkin secara pribadi dulu ya, kita akan menyiapkan pakaian yang apa? Yang bagus, yang indah. Dan ketika kita sedang berada di majelis itu, ada orang yang sangat besar, yang berpengaruh, kita segan, maka kita pun duduknya dengan apa? Dengan sopan, gitu ya. Kemudian kita pun akan memilih kata-kata yang akan kita sampaikan ini dengan apa? Dengan teliti. Ini jangan sampai kita salah berucap, jangan sampai ini kita menyinggung siapa orang besar ini. Tampil prima, ya. Mungkin kalau ibu-ibu akan menyiapkan ya hidangan-hidangan yang apa? Yang terenak, yang membersihkan, mewangikan apa? Tempat kita. Karena kita akan kedatangan tadi ya tamu yang sangat apa? Yang sangat hebat, yang sangat besar. Ini makhluk, Pak ya. Ini makhluk. Lantas pertanyaannya, fa kaifa halul mu'min ma'a khaliqis samawati wal ard? Lantas bagaimana sikap kita kepada siapa? Kepada Al-Khaliq, sang pencipta orang besar itu. Bahkan pencipta langit dan bumi ini. Ketika kita berjumpa dengan siapa? Dengan Al-Khaliq. Artinya yang dimaksud harian kita bisa berjumpa dengan siapa? Dengan Al-Khaliq. Itu di dalam apa, Pak? Salah satunya di dalam sholat kita. Jadi sholat itu, jadi hakikatnya kita ini sedang apa? Sedang berjumpa, sedang berkomunikasi, yunajil abd, bermunajatnya seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tadi kita contohkan kepada makhluk, ada orang besar, ada orang berpengaruh, mohon maaf Pak, kita sembarangan apa Pak? Menguap. Itu beradab tidak itu Pak? Di hadapan ya orang yang berpengaruh itu. Ya, tidak beradab. Maka di dalam sholat sekuat tenaga Pak. Tahan itu kalau kita mau apa? Mau menguap. Sekuat tenaga Pak ya. Karena kita sedang apa? Bertemu dengan Rob kita. Dengan pencipta semua orang-orang hebat yang ada di mana? Di dunia ini. Ya penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat daripada itu. Mohon maaf ya, ketika kita berjumpa dengan orang hebat, mohon maaf, kita berani tidak Pak? Oh, mohon maaf ya, ngupil gitu ya. Ya, terus apa?
garuk-garuk gitu. Berani nggak Pak? Maka kita harus lebih tidak berani lagi ketika berjumpa berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya khudzu zinatakum ya inda kulli masjid. Ya, pakai pakaian yang indah ketika kita memasuki masjid, karena kita akan berjumpa, ya bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Beradab tidak? Kita sedang ngobrol, sedang ada di majelis seorang yang tadi berpengaruh, kalau ketika di dunia tiba-tiba kita apa Pak? Ngantuk-ngantuk Pak. Ini lebih tidak beradab lagi ketika kita berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, ngantuk-ngantuk. Maka dimakruhkan ketika sholat ini memejamkan apa Pak? Memejamkan mata Pak. Makruh Pak, secara sengaja gitu ya. Itu dimakruhkan. Sehingga kita ketika berjumpa dengan orang hebat, maka posisi kita pun kadang apa? Ngangguk-ngangguk mungkin gitu ya, dengan sikap tubuh yang berbeda. Itu dengan siapa? Dengan makhluk. Maka kita dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adab yang paling tinggi, bahkan ini kewajiban, kita simpan, kita taruh, ya, anggota badan kita yang kita anggap ini paling apa? Paling mulia, kita apa? Kita rendahkan di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan. Dan ini adalah di antara ciri al-qarib, ya, ataupun dekatnya seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah al-qarib, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam munajatul khaliq, seorang hamba tadi bermunajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya. Kemudian tadi kita permisalkan, ya, bagaimana ketika kita berjumpa di dunia ini dengan orang yang berpengaruh. Ternyata al-haqiqatu annal khusyu'a, ya, hakikat dari khusyuk itu ternyata yahtaju ilal ihsasin bil qurbi. Jadi hakikat bagaimana kita menghadirkan ikhlas, ya, di dalam ibadah. Tadi khusus dalam sholat itu kita ihsas bil qurb. Kita harus benar-benar merasakan apa? Merasakan kedekatan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika sedang sholat, ya tidak boleh, ya, mata ini tengok kanan, tengok kiri Pak. Ketika tidak ada yang membahayakan Pak. Ya, ketika tidak ada yang membahayakan, kita harus apa? Harus melihat, tunduk ke bawah, ke tempat sujud. Adabnya begitu. Ya, di dalam apa? Di dalam kita mengerjakan sholat. Merasakan apa? Merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wada iman wa abadan. Terus selamanya harus kita hidupkan, harus kita tumbuhkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-qarib, maha dekat dengan siapa? Dengan kita. Yas'urul mu'min annallaha ma'ahu. Dan harus kita tumbuhkan rasa Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah diucapkan dan kita secara ilmu pengetahuan sudah tahu tadi Allah Subhanahu wa taala al-qarib. Tapi bagaimana itu bisa masuk, ya, ke dalam apa? Sanubari kita, ya, ke dalam jiwa kita. Sehingga benar-benar, ya, ainama kuntum, dimanapun kita berada, kita senantiasa merasa dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita membutuhkan pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha kita, ikhtiar kita, tadi mujahadah. Paksa diri kita, ya, dilatih tadi diri kita untuk terus merasakan, ditajamkan lagi rasanya kita bersama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah al-qarib, maha dekat, sangat dekat dengan apa? Dengan kita semuanya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, begitupun para imam yang besar memberikan nasihat kepada kita. Man arada ayanzura manzilatahu indallah. Barang siapa yang ingin tahu kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat kita seperti apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyanzur, maka lihatlah kaifa manzilatullahi indahu. Lihatlah bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu dekat atau tidak dengan siapa? Dengan kita sebagai hamba. Kita senantiasa merasa dekat tidak dengan siapa? Dengan Allah. Sehingga dengan merasa semakin dekat, yang merasa dibersamai dengan siapa? Dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjaga seluruh anggota badan kita untuk tidak melakukan apa? Kemaksiatan ataupun dosa. Ya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya, Pak. Semakin dekat ya kurbah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh seorang hamba dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ketika kita melaksanakan dosa, kemaksiatan, itu artinya kita sedang apa? Sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa itu. Ya sedang turun iman kita kepada Al-Qarib. Kita melakukan dosa, kita melakukan kemaksiatan. Mata, telinga, hati, pikiran, tangan, kaki. Itu artinya kita sedang apa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Jamaah hafizakumullah. Pada suatu hari, seorang imam besar, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau adalah ulama rabbani, ulama yang senantiasa mujahadah, bagaimana terus mengasah, bagaimana terus meminta taufik, melatih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di hadapan Allah, ingin bagaimana Allah itu benar-benar dirasakan, dihadirkan Al-Qarib. Maha dekat ya dengan siapa? Dengan dirinya. Ulama ini hinama adal Hasanul Basri wajiba al ulama fi tabyin. Ulama itu tegas menyampaikan ini yang hak, ini adalah yang batil, ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah, ini adalah syariat Allah, ini adalah syariat jahiliyah ataupun syariat setan. Ketika itu pemerintahnya adalah Al-Hajjaj. Ya, Hajjaj bin Yusuf. Muslim, ya gubernur ini gubernur muslim, Pak. Bahkan hafiz Quran, ini gubernur. Tapi bengisnya, tapi kejamnya luar biasa, Pak. Sedikit tersinggung, ya, leher orang dia apa, Pak? Ditebas, Pak. Zolim. Sehingga para ulama ini beda pendapat ini, Pak. Karena saking zolimnya ini, Hajjaj bin Yusuf, sebagian ulama mengatakan dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking beratnya. Dalam hadis surat Imam Tirmizi dinyatakan 120.000 orang yang sudah apa? Yang sudah dibunuh oleh siapa? Oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hasan Al-Basri, Pak, berada pada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf sangat marah dengan apa? Dengan dakwahnya Hasan Al-Basri. Karena dia mengikuti apa? Hawa nafsu Hajjaj bin Yusuf itu. Ya sementara Hasan Al-Basri nahi munkar. Dia mencegah semua kemungkaran-kemungkaran itu. Maka panaslah telinga siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sehingga dia mengatakan ya kepada orang-orang ataupun kepada para pengawalnya, kepada para tentaranya, ya jubana, wahai orang-orang yang pengecut, wallahu, ya wallah, demi Allah, kata siapa? Hajjaj bin Yusuf, la urwiyannakum min dammihi. Kalian akan melihat ya
terkucurnya darah siapa itu? Hasan Al-Basri. Saya akan mandikan kalian dengan apa? Darah Hasan Al-Basri. Saking marahnya nih Pak Hajjaj bin Yusuf. Maka memerintahkan ya kepada siapa? Para pengawalnya, para algojo, siapkan satu ruangan. Untuk apa? Untuk kita penggal itu kepala siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Itu kata siapa? Hajjaj bin Yusuf. Maka dipanggil, dibawa siapa? Siapa? Hasan Al-Basri ke satu ruangan yang sudah disiapkan tikarnya. Tempat untuk apa, Pak? Untuk memotong eksekusi, gitu ya. Maka ketika memasuki ruangan Hasan Al-Basri, beliau melafalkan kata-kata atau doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti seperti apa doa Hasan Al-Basri, dan ini merupakan ya satu ciri, satu tanda seorang hamba itu merasa dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qarib. Maka dibawalah. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan kata-kata itu atau doa itu yang tadi garang sekali siapa itu? Hajjaj bin Yusuf. Tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf mengatakan, ahlan wa marhaba, selamat datang ya Abi Sa'id, wahai bapaknya Sa'id. Ini kunyah ya, kunyah dari Hasan Al-Basri, ya putranya Sa'id ya. Jadi ahlan ya Abi Sa'id, selamat datang wahai bapaknya Sa'id. Anta sayyidul ulama, Anda ini adalah pemimpin, penghulunya para ulama, wahai Abu Sa'id. Ya. Kemudian dia apa? Dijamu. Dijamu Pak, malah dijamu Pak. Yang tadi niatnya mau diapa itu? Mau dieksekusi, mau ditepenggal itu kepalanya ya. Justru didekatkan duduknya dengan siapa? Dengan Hajjaj. Duduk di sini, wahai Abu Sa'id. Dijamu, dikasih apa? Dikasih parfum, Pak, wangian Pak. Ini salah satu memuliakan ulama ya. Dikasih apa? Wangian gitu ya oleh siapa? Oleh raja. Kemudian Hajjaj bin Yusuf malah apa Pak? Malah konsultasi dengan siapa? Dengan Hasan Al-Basri. Bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama, minta fatwa kepada siapa? Hasan Al-Basri. Padahal tadi sebelumnya mau apa itu? Mau dipenggal itu Hasan Al-Basri rahimahullah. Sampai Hajjaj bin Yusuf setelah selesai dia hajatnya dengan siapa? Kepada keperluannya dengan Hasan Al-Basri, dia sendiri yang mengantarkan siapa? Hasan Al-Basri ke pintu istana. Diantar pulang sampai pintu istana. Kemudian setelah itu diiringi oleh siapa? Oleh para pengawalnya. Ini geleng-geleng kepala. Para pengawal. Dan para pengawal Al-Gojo itu tadi lihat. Sebelum masuk ke dalam istana, itu Hasan Al-Basri komat kamit itu. Nah, ini penasaran ya. Ini ada rahasianya nih kata siapa? Kata Al-Gojo. Ketika sudah keluar, Al-Gojo itu bisik-bisik kepada Hasan Al-Basri, ya Abu Sa'id, tadi kami melihat Anda ini sebelum masuk ke istana ketemu dengan siapa? Hajjaj yang begitu memuncak emosinya, amarahnya. Anda komat kamit, gitu ya. Anda baca-baca doa. Boleh nggak disepil lah, gitu ya. Dikasih tahu, gitu, dibongkar apa sih bacaannya, gitu ya. Apa sih itu zikirnya? Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika aku tadi sebelum masuk ya ke ruangan eksekusi, aku yang mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, Allah Maha dekat. Sehingga aku mengucapkan kata siapa? Kata Hasan Al-Basri, ya Allah, ya maladhi inda kurbati, wahai Allah, Engkau adalah tempat berlindungku dari semua kesusahan. Ya mu'nisi fi wahsatin, ya Allah, Engkau adalah penghibur di saat aku gundah gulana, di saat aku khawatir, di saat aku sedih. Engkau lah yang memberikan hiburan, Engkau lah yang menjadi apa? Yang penenang ya di dalam kondisi itu. Ij'al ni'matahu, ya Allah,
ubahlah, padamkan amarah siapa? Hajjaj alayya, terhadap diriku. Bardan wasalaman, ubah ya Allah, dinginkan dia, jadikan dia keselamatan untukku ya Allah. Kama ja'altan nara bardan wasalaman ala Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah telah menjadikan api itu padam dan menjadi keselamatan bagi siapa? Bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini Pak. Jadi sebelum ketemu dengan siapa? Hajjaj bin Yusuf, Hasan al-Basri merasa apa? Merasa dekat dengan siapa? Dengan Allah. Hasan al-Basri mengatakan dan memiliki keyakinan Hajjaj bin Yusuf itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah untuk apa? Untuk mereda, membalikan, mendinginkan emosi siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dan benar, Pak. Dan benar. Itu luar biasa, sungguh luar biasa. Jadi ketika seorang hamba benar-benar mengimani Allah Al-Qarib, ini benar-benar tadi hidup di dalam dirinya, Pak, Allah langsung kontan turunkan apa? Pertolongan, nasarnya. Ya, diberikan kemenangan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qarib, anta hina matash'uru anna Allah qarib minka, ketika kita benar-benar di saat kita merasakan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat, ya dengan siapa? Dengan kita. Tad'uhu fi ayyi waqtin wa fi ayyi makanin, maka kita akan senantiasa termotivasi, terdorong untuk senantiasa apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Karena kita yakin kita memiliki Rabb, ya, ataupun Tuhan yang apa? Yang sangat dekat dengan siapa? Dengan kita. Ini cirinya, Pak. Ini ciri ya tadi. Seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia inginnya apa? Inginnya terus berkomunikasi, dia bermunajat, dia meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi atbaqis sama'i wa anta raqibut ta'irah. Walaupun seorang hamba sedang berada di mana? Di lapisan-lapisan awan, di atas, Pak. Sedang apa kita, Pak? Berada di lapisan-lapisan awan. Di pesawat, Pak. Tidak mungkin kita ini terbang sendirinya, Pak, ya. Di awan. Maksudnya, di lipatan-lipatan awan. Ketika kita beriman, Allah Al-Qarib, kita berdoa meminta ya pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi amakil bihari wa anta fi ghawasah. Ketika kita berada di kedalaman lautan. Kalau kita sedang berada dalam kedalaman lautan, kita sedang ngendarain apa, Pak? Al-ghawasah ini adalah kapal selam, Pak. Maka kita pun apa? Akan senantiasa merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qarib. Berdoa kita di situ. Wa ala sathil ardi wa ala ayyi makanin, ya fil ardi wa fi ayyi halin, dimanapun, kapanpun, ya di semua jengkal bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita benar-benar merasakan Al-Qarib, Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan kita, ya kita beristi'anah, minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? As-su'uru bil qarbi minallahi su'urun mus'idun. Karena ketika kita terus menghidupkan perasaan, ya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan apa? Mendatangkan kebahagiaan. Ini perasaan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Ini hidupkan, Pak. Perasaan kita sangat dekat. Ya, Allah bersama kita. Itu akan mendatangkan apa? Mus'idun. Ya, perasaan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Syu'urun mutmainnun. Perasaan yang akan apa? Mendatangkan
ketumakninahan. Dan tidak berhenti di situ, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan ya kedekatan Allah Subhanahu wa taala tadi diturunkan apa? Pertolongan oleh siapa? Oleh Allah. Seberat apapun, sepelik apapun masalah yang kita hadapi, yang kita rasakan, tapi ketika kita bermujahadah tadi, berusaha, kita merasakan beriman, ya Allah Engkau maha dekat pertolongan Engkau ya Allah. Ya, maha dekat solusi yang datang darimu ya Allah. Ini adalah masalah, iya masalah saya. Tapi ini adalah kedekatan ya saya dengan siapa? Dengan Engkau ya Allah. Itu dia akan menurunkan, mendatangkan apa? Solusi. Jalan keluar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ketika setelah diundi dan beliau qadarullah masyafa'al, ya ditakdirkan adalah orang yang harus mental, yang harus keluar dari apa? Dari safinah. Dia tanpa sadar, Pak, tahu-tahu sudah berada di dalam apa? Dalam perut ikan yang sangat gelap. 200 meter, Pak. Di dalam. Yang makanan ikan paus itu sekali makan 40 ton, Pak. Sekali makan 40 ton, Pak. Nah, ini ya, kecil ya, berapa kilo gitu. Orang ya mungkin 100 kilo ya, itu gampang bagi siapa? Bagi ikan paus. Dia makannya 40 ton, ini cuma 100 kilo lah misalkan ya. Tapi hamba ya pilihan ini merasa dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, di dasar samudra bertasbih. Di dasar samudra bertasbih, dikobul, didengar ya dari atas 7 lapis langit yang tinggi meninggi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Zunnun, Nabi Yunus di dalam kesempitannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini ciri ekspresi seorang hamba yang meyakini Tuhannya dekat, Robnya dekat dengan siapa? Dengan dirinya. Dikasih solusi langsung. Dikeluarkan dari apa? Dari 3 kegelapan. Gelapnya dasar samudra, gelapnya malam, gelapnya perut ikan. Langsung dikasih apa? Solusi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar, Pak, ya segelintir ya siapa? Umatnya yang dibawa oleh beliau itu sudah khawatir, sudah apa? Sudah ketakutan. Inilah mudrikun, ini kita pasti tersergap oleh siapa? Oleh Fir'aun yang begitu kuat, besar kekuatannya. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam ya mengimani Allah Subhanahu wa taala, dekat. Kalla tidak. Inna rabbi sayahdin. Ya Allah itu akan memberikan apa? Akan memberikan keluar, jalan keluar. Kita akan diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian ya, di antara gambaran ketika kita mengimani benar-benar, yang merasakan, kemudian kita tadi berlatih terus meminta pertolongan kepada Allah, ya benar-benar kita merasakan Allah itu maha dekat, hadir dekat pertolongannya di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzikrullahi lakum wa antum tattasiluna bihi akbar. Ketika kita mengingat, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingat kita. Jadi tadi ciri hamba yang dekat kepada Allah itu dia banyak apa, Pak? Banyak berdoa. Kemudian apalagi? Banyak sujud. Kemudian apalagi? Banyak berzikir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri ya seorang hamba itu dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? La yanalu illa biqurbati min habibatihi. Tidaklah kita bisa sampai kepada derajat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita beriman, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Maka setelah itu kita pun harus dekat dengan siapa? Dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, wallahu ghafurur rahim. Itu juga Pak, di antara ciri seorang hamba, dia memiliki ya kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala manakala kita mencintai, kita membela, kita memperjuangkan ya apa-apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang menjelaskan tentang al-qarib dan kedudukan yang sangat agung dari kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ma'iyatullah, kita merasa dibersamai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, la tuma'ninata lil qalbi illa biqurbi minar rabbi. Tidak ada, tidak akan sampai kita ini kepada hakikat ya tuma'ninah, ketentraman yang sejati, yang sesungguhnya, melainkan ketika kita tadi merasa apa? Merasa Allah Maha dekat dengan diri kita. Berapa menit lagi Pak Haji? 6 menit ya. Terakhir ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, man haqqaqal iman kana aqraba ilar rahman. Siapa yang jujur, yang benar imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepada Ar-Rahman. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat ya tertinggi keimanan seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika benar-benar tadi senantiasa merasa dia ma'iyatullah. Ya, dibersamai dengan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kita merasa ya Allah itu sangat dekat ya dengan diri kita. Ini istilah lainnya adalah kita sedang menaiki tangga-tangga apa? Tangga-tangga ihsan. Ya, tangga-tangga ihsan. Kita ingin meraih derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala minal muhsinin, hamba-hamba Allah yang ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tidak ada satu kondisi seorang hamba sangat apa? Sangat dekat atau paling dekat dengan siapa? Dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam kondisi, dalam posisi kita sedang apa? Sedang sujud. Maka nasihat dari Nabi, fa'aktsirud du'a. Maka perbanyak apa? Doa ketika sedang sujud. Karena kita sedang apa? Posisi sangat dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai terakhir, ini benar-benar terakhir ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, wallahu qaribum mimman da'ahu. Ya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat tadi dengan siapa? Dengan hamba-hambanya yang berdoa. Ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri dzikril abdi lillahi yakunu qurbuhu minhu. Ya, kembali di garis bawahi ya, di antara ciri seorang hamba ini dia dekat dengan Allah, ini senantiasa menyebut-nyebut nama Allah. Itu ciri seorang hamba dekat. Ya, cinta kepada sesuatu, dia selalu mengulang-ulang, selalu menyebut-nyebut sesuatu yang dicintainya, sesuatu yang dekat itu. Maka ketika kita ingin ya semakin dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut-nyebut nama Allah. Yaitu zikrullah. Ya, kata para ulama, wa ala qadri dzikril abdi lillahi yakunu qurbuhu minhu.
Tidaklah seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda kedekatan seorang hamba kepada siapa? Kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Begitupun kebalikannya, wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu. Maka cukuplah seseorang kita ini disebut orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak sering menyebut-nyebut nama Allah, atau lisan kita kering dari apa? Dari zikrullah. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sedikit menggali tentang nama Allah Al-Qarib, kita benar-benar menghadirkan keimanan, perasaan tadi Allah Subhanahu wa taala maha dekat di dalam kehidupan kita, yang tadi samarot atau buahnya, balasannya begitu apa? Begitu indah, begitu manis, begitu lezat di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan, diberikan taufik untuk senantiasa merasakan, mengimani Allah Subhanahu wa taala maha dekat di dalam kehidupan kita. Baik, mungkin ini sebagai prolog jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan Asmaul Husna kita di pagi hari ini, Ismullahil Qarib. Mangga, silakan, ada yang mau ditanyakan. Apakah itu anak dari yang dibebaskan kemudian dirawat sama Muhammad? Ya. Jadi Hasan Al-Basri rahimahullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'in. Yang guru-gurunya itu adalah para sahabat ataupun sahabiyah. Ya, bisa tadi istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam gurunya, atau sahabat-sahabat yang lain. Ya, bisa jadi, Pak. Ya. Yang namanya tabi'in itu tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in itu setelah wafatnya siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in itu tidak ada yang berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi. Walaupun ada tabi'in yang hidup di masa Nabi, akan tetapi tidak jumpa dengan siapa? Dengan Nabi, itu tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Seperti siapa? Khairut tabi'in, yang paling terkenal baktinya kepada orang tua siapa, Pak? Siapa? Uwais Al-Amir atau Uwais Al-Qarni. Padahal itu hidupnya beliau ketika Nabi masih hidup. Tapi beliau tidak berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu keutamaan bagi Uwais Al-Qarni. Khairut tabi'in Uwais Al-Amir. Ini luar biasa, Pak. Ini orang ini tidak melihat Nabi atau tidak jumpa Nabi, tapi Nabi sudah mengatakan ini adalah sebaik-baik tabi'in. Karena apa tadi? Karena begitu hebatnya Uwais Al-Amir, Uwais Al-Qarni, baktinya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Jadi tabi'in itu tidak melihat Nabi. Begitu, Pak. Waalaikumsalam. Habis? Siap, Masya Allah. Pas ya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.